Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Ya, pada kali ini ke pembelajaran tematik tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, fokus kepada IPA. Ya, kita lanjutkan ya anak-anakku di tema 7 ini. Di kompetensi dasarnya 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian KD 4.2-nya menyajikan karya tentang cara menyikapi masa pubertas yang dialami. Ini adalah kompetensi dasar IPA-nya anak-anakku ya. Nah, di sini terlihat ada perbandingan fisik sebelum atau saat dan setelah pubertas ya. Di sini masa anak-anak sebelum pubertas seperti ini ya, anak-anak masih lucu ya. Kemudian ini masa remaja saat pubertas dan ini masa dewasa setelah pubertas. Nah, ini tahapan-tahapan ya. Sebelum, saat, dan setelah pubertas. Bisa dibedakan ya anak-anak. Nah, kemudian sebelum masa pubertas juga kalian mengalami masa anak-anak, di mana masa anak-anak ini adalah perkembangan tubuh pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca, berhitung, memiliki rasa sedih ya, mungkin sering nangis ya, malu, serta sudah mulai dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan pendampingan orang tua ya. Ini masa-masa sebelum pubertas ya, masa anak-anak. Kemudian, nah di sini masa remaja saat pubertas. Pada masa remaja, manusia akan mengalami pubertas. Pubertas ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Perubahan fisik yang kalian alami belum tentu sama dengan yang teman kalian alami pada umur yang sama. Jadi tidak mesti sama ya, mungkin ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun ya, mungkin juga ada yang 11 tahun mungkin saja ya, tapi biasanya di atas 12 tahun. Oke, dan masa dewasa setelah pubertas, inilah masa setelah pubertas, yaitu masa dewasa, di mana masa dewasa ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang ya, tidak emosional ya kalau sudah dewasa. Nah, pada masa pubertas ini perlu pendampingan ya, perlu peran orang tua pada masa pubertas. Jadi kalian boleh bertanya-tanya kepada orang tua kalian ya mengenai masa pubertas kalian. Nah, ini perlu pendampingan oleh orang tua. Nah, ini contohnya ya, gambar ini mereka dekat, anak ini dekat dengan orang tuanya ya, membantu orang tuanya. Dan orang tua juga mendampinginya ya, melakukan hal-hal kegiatan positif. Nah, peran orang tua diperlukan dalam menyikapi masa pubertas. Salah satu peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita. Ya, ini ya pentingnya peran orang tua. Nah, orang tua merupakan sosok yang tepat untuk bertukar pikiran denganmu dengan menyikapi masa pubertas. Kamu bisa menanyakan hal-hal yang menjadi pertanyaan terkait perubahan yang kamu alami ya. Silakan kalian dengan orang tua kalian ya. Teman yang paling dekat adalah orang tua kalian ya. Di sini ada seorang anak yang sedang diarahkan membantu orang tuanya membuat kue ya. Ini di masa-masa mau pubertas ya. Jadi diarahkan kepada hal-hal yang positif. Orang tua juga dapat memberikan nasihat kepada kita mengenai hal-hal yang boleh atau tidak boleh kita lakukan pada masa pubertas. Ya, itu kewajiban orang tua ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalian bertanya kepada orang tua kalian tentang masa-masa kalian, masa-masa pendampingan pubertas.
Masa pubertas sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif. Misalnya mengikuti latihan bela diri. Kalau untuk laki-laki mungkin sepak bola, renang ya, atau cabang olahraga lainnya ya, silat atau taekwondo ya. Banyak ya kegiatan-kegiatan yang positif itu ya. Les matematika, les mapel lainnya, bahasa Inggris ya, dan yang lainnya, membuat kerajinan tangan ya, atau mengikuti kursus-kursus, bisa melukis, bermain musik, atau apa namanya, mengaji ya, mengaji, mendalami agama ya, dan lain-lain ya. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, sebaiknya kamu berdiskusi dan meminta saran terlebih dahulu kepada orang tuamu ya. Jangan lupa berdiskusi dulu ya. Misalkan kalau kalian misalkan uh, mama atau ayah, aku pengen renang, ikut renang nih, pengen kursus renang. Ya silakan kalian diskusikan dulu ya. Minta izin dulu terlebih dahulu dengan orang tua kalian ya. Atau yang lain-lainnya. Pokoknya diisi dengan hal yang positif dan bermanfaat tentunya. Kegiatan positif juga dapat diisi dengan membantu orang tuamu ya, misalkan beres-beres rumahnya ya, seperti ini ya. Kalau orang tuanya yang mempunyai profesi membuat kue atau jualan ya, kalian boleh membantunya ya. Seperti pada gambar tadi ya. Atau hal-hal lain ya, bisa mencuci motor, bisa yang laki-laki ya, bisa membantu mencuci motor, mobil mungkin yang punya mobil ya. Atau banyaklah pekerjaan-pekerjaan orang tua kalian yang bisa kalian bantu. Kalau perempuan mungkin memasak ya, mengasuh adik-adiknya, atau hal-hal yang lain yang masih banyak, yang banyak sekali perlu dibantu orang tuanya ya. Selain untuk meringankan pekerjaan mereka, membantu orang tua juga merupakan salah satu cara untuk melatih kemandirian. Ya, itulah ya anak-anak. Demikian, terima kasih, dimana tadi sudah dipaparkan tentang masa sebelum pubertas ya, masa pubertas dan setelah pubertas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.